Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran tematik dengan judul Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia ASEAN. Baik, yang pertama kita akan belajar macam-macam kerjasama Indonesia dengan ASEAN, yaitu bidang kerjasama. Ada beberapa bidang. Yang pertama bidang ekonomi, kedua sektor industri, ketiga cadangan pangan, yang selanjutnya kawasan perdagangan bebas, yang selanjutnya bidang politik keamanan, dan selanjutnya bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial budaya yaitu ada olahraga, kesehatan, dan pendidikan. Baik, sebelum kita mempelajari bidang kerjasama ASEAN, kita mempelajari dulu latar belakang masalah dari ASEAN, yaitu dilansir dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara anggotanya, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984. Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997. Dan terakhir yaitu Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999 dengan menjadi anggota ASEAN. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di berbagai bidang. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bidang kerjasama ASEAN. Yang pertama ada bidang cadangan pangan, yaitu beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam terkenal sebagai lumbung padi ASEAN. Hingga kini negara tersebut berkomitmen dalam penyediaan cadangan pangan bagi negara anggota ASEAN. Yang kedua yaitu kawasan perdagangan bebas. Kawasan ini disebut dengan ASEAN Free Trade Area atau yang disebut AFTA. Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam mengelola sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Keberadaan AFTA juga untuk meningkatkan daya asing negara ASEAN di pasar dunia. Yang ketiga yaitu bidang sosial dan budaya. Dilansir dari situs resmi ASEAN, kerjasama tersebut ditandai dengan ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCCC. Blueprint 2025 atau cetak biru komunitas sosial budaya ASEAN 2025 merupakan komitmen negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan melalui kegiatan kerjasama yang berorientasi pada orang ramah lingkungan dan diarahkan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. ASCCC membawa peluang kerjasama di berbagai bidang, di antaranya yaitu bidang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan inti dari pembangunan ASEAN untuk menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan dan berkontribusi pada peningkatan daya saing ASEAN. Prioritas kerjasama ASEAN di bidang pendidikan akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Southeast Asian Maritime of Education Organization atau Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu ada bidang olahraga. Pembentukan pada sektor ASEAN adalah olahraga pertama kali dilakukan pada KTT ASEAN ke-16 di Vietnam pada April 2010. Hal ini untuk mempromosikan kerjasama yang lebih aktif dalam olahraga di ASEAN. Diakui ASEAN, olahraga menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam membawa interaksi yang lebih besar bagi negara-negara ASEAN. Yaitu ada kesehatan. Negara-negara kawasan ASEAN mengalami pertumbuhan demografis dan sosial ekonomi yang cepat. Bersamaan dengan itu menimbulkan banyak ancaman dan tantangan bagi kesehatan publik. Program kerja klaster kesehatan ASEAN. Klaster kesehatan ASEAN yaitu yang pertama mempromosikan gaya hidup sehat. Klaster kesehatan ASEAN. Baik, selanjutnya kita lanjut pada bidang kerjasama ASEAN, yaitu bidang yang keempat ada bidang politik dan keamanan. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian khususnya di kawasan ASEAN dan umumnya di dunia. Pembentukan ini bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN. Keamanan di ASEAN dalam menunjukkan perdamaian di kawasan regional dan global. Ada 3 karakteristik utama dalam masyarakat
politik keamanan ASEAN, yaitu yang pertama, masyarakat yang mengacu pada peraturan dengan kesamaan nilai dan sama, dan yang kedua, kawasan yang kohesif, damai, dan berbudaya tinggi dengan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar. Bidang selanjutnya yaitu seni dan budaya. Sektor seni dan budaya ASEAN berkomitmen terhadap kemajuan budaya di masing-masing negara ASEAN. Kemajuan budaya sebagai salah satu fondasi dinamika dan membangun keharmonisan di antara negara masyarakat ASEAN. Rencana strategis untuk seni dan budaya ASEAN 2016 sampai 2025 bertujuan untuk memperdalam pola pikir dan memfasilitasi dialog antar budaya di antara negara-negara ASEAN. Baik, bidang selanjutnya yaitu ada sektor industri. Kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk yang ada di Aceh, Indonesia, dan Malaysia, kemudian pabrik industri tembaga di Filipina, produksi vaksin di Singapura, dan Abu Soda di Thailand. Baik, selanjutnya yaitu bidang terakhir yaitu kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integritas ekonomi kawasan. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.